Berarti mengikuti dolar juga ya? Mengikuti dolar. Kan rakyat desa itu dolar, Mas. Oke bos, kali ini aku ada di kandang ayam petelur ya. Banyak yang penasaran, sebenarnya usaha ayam petelur itu untung nggak sih? Modalnya berapa dan ribet nggak ngurusnya? Langsung aja kita tanya pemilik kandangnya. Halo, narasumbernya itu siapa mas namanya? Muhammad Tamrin. Muhammad Tamrin. Udah lama nggak mas? Udah kira-kira ya ada 10 tahunan. Berarti udah lama banget ini. Udah tahu semua trik-triknya ya? Insya Allah sambil belajar sama-sama. Kenapa milih usaha ayam petelur ini? Karena kalau ayam petelur itu kan lebih simpel dibandingkan ayam bedaging. Ayam petelur itu kan kita tiap hari menghasilkan telur. Jadi kita tiap hari bisa menjual telur dan tiap hari itu kita ada hasil. Kalau ayam potong kan 2 bulan sekali. Terus Kayak awal gitu. mulai berapa ekor dulu waktu pertama bikin kandang? Waktu awal pertama cuma sedikit, paling-paling cuma 300 ekor sampai 500 ekor. Terus modalnya itu dari apa? Jual apa pinjem bank atau modal awalnya itu berapa? Modal awal paling dulu zaman dulu kan itu ayam belum begitu mahal ya. Waktu kita awal itu paling sekitar modal 25 juta. Itu modal dari kita modal sendiri dulu. Terus untuk memperbesar kita baru pinjaman ke bank. Kayak gitu biasanya. Oke, ini buat apa mas? Tempat apa? Kalau ini buat gudang nyampur pakan sama tempat telur pakan. Kalau di sini Ini pakai jenis apa mas? ini pakannya kita nyampur sendiri. Dari nggak pakaian ya? dedak, katul, jagung sama konsentrat. Jadi konsentratnya kita beli di pabrik, tapi habis itu kita campur sendiri. Udah tahu itu berapa? Kalau mau nyampur konsentrat 50, jagung 80, dedak 20 campurannya. Campurannya ya. Itu udah dicampur berarti mas? Ini udah dicampur. Udah hasil campuran. Campuran udah jadi. Ini isi telurnya nih. Itu yang pecah-pecah. Reject ini. Jam berapa mas biasanya mulai kerja itu? Kalau pagi jam 6. Jam 6. Kalau pagi. Kalau siang kita ngasih makan siang itu jam 2. Kalau siang. Tapi kalau pagi kira-kira jam 6 sampai jam 7. Ini isinya berapa ini mas? Kalau ini yang di atas ini ayam merah boiler ini. Ayam merah ini sekitar 1000 satu barisnya. Oh, dari ini berarti 2000-an. Satu baris tingkat 3 ini 1000. Oh. Jadi kalau 3 baris itu mah 3000. Untuk sementara ini kan kosong, masalahnya habis lebaran kemarin dijual. Oh, jadi kita ya? Di akhir baru kerajaan lagi. Kalau yang remajanya yang ini belum. Oh iya ini remaja. Ini baru umur 2 bulan. Masih umur 2 bulan. Masih umur 2 bulan ini. Pakannya sehari habis berapa kalau yang besar? Kalau yang besar itu satu hari 1 ekor 1,2 on dibagi 2. Jadi sehari habisnya 1,2 on dibagi 2 sehari. Lumayan ya mas. Tinggal kita kalikan berapa ekor kita meliharanya. Jadi kalau dihitung 100 berarti ayam 100 sehari 12 kilo. Ini kendalanya apa mas biasanya? Telur ini ada penyakit apa enggak itu? Ya kalau ayam itu udah biasa, pasti penyakit itu ada. Tinggal kita menanggulanginya gimana, penyakitnya apa itu beda-beda, sendiri-sendiri penyakitnya. Nih tentang produksi ya. Dari sekian ekor sehari dapat berapa telur?
Kalau satu hari satu ekor ya satu butir, Tetap satu butir. tetap satu butir. Cuman nggak semua bertelur apa gimana? Kalau kita ayam muda itu pasti bertelur Pasti bertelur tiap hari. Tapi kalau semakin tua ayam itu akan semakin berkurang. Ibaratnya dalam satu hari, satu minggu itu kan ayam 7 hari. 7 hari itu kalau masih muda bisa full 7 hari. Tapi kalau udah semakin tua itu paling seminggu cuma 4 kali, bisa 3 kali. Itu udah saatnya dipilih dijual. Kalau nah terus caranya gimana biar bisa kok tahu ini udah tua ini anu? Untuk biasanya, itu kita membedakan sambil kasih makan nggak apa-apa Mas? Kita bedakan telur. Ini telur muda. Kalau yang ini, jadi telurnya beda. Ayam muda, itu ya? Ayam tua sama ayam muda beda. Kalau yang tua itu telurnya tipis kayak gini. Jadi ini telur yang udah tua. Oval bentuknya juga beda ya Mas? Beda, agak kecil ya? Ya biasanya besar. Ini tapi warnanya yang kita bedakan. Coba Mas, dua Mas. Warnanya beda. Kita bedakan Mas. Warnanya beda. Jadi ini beda, yang muda agak coklat, kalau yang tua itu agak semu putih, terus telurnya udah besar-besar. Oh iya. Yang sini. Betul. Ini kita kasih sambil ngasih makan ya. Oke. Ini kan saya udah perkiraan, jadi ini udah saya bagi dua. Jadi tangan saya ini udah perkiraan 1,2. Jadi kalau kita nyakup itu 1,2 untuk ayam 2. Ini hasil produksinya itu dijual kemana Mas? Kalau hasil produksi kita setorkan ke warung-warung. Jadi kita setorkan ke warung-warung. Harga telur naik turun ngaruh nggak Mas? Harga telur naik turun ngaruh, apalagi kayak sekarang dolar naik, jadi kan kita pakan tetap naik. Tapi kalau resapan telur pasar itu ya tergantung pasar harga. Kalau harga telur tergantung resapan pasar. Kalau resapan pasar rame harga telur naik, tapi kalau resapan pasar itu sepi harga telur akan turun. Oh iya, berarti mengikuti dolar juga ya? Mengikuti dolar. Kan rakyat desa nggak butuh dolar Mas? Ya tahunya kalau rakyat biasa nggak butuh dolar, tapi kita belinya kan pakai rupiah, nanti dikuruskan sama dolar kayak gitu biasanya. Iya betul. Tapi banyak orang bilang ya Mas ya, usaha ayam petelur itu menjanjikan. Menurut Mas gimana? Ya sebenarnya ya menjanjikan, itu memang menjanjikan. Tinggal kalau kita itu nggak kena namanya penyakit, terus harga telur murah, harga pakan tinggi, kayak gitu. Iya, sebenarnya harus pintar-pintar harus kita pintar-pintar manage pengeluaran, manajemennya ya. Manajemennya. Kalau udah begini tuh, kapan biasanya modal bisa balik Mas? Modal balik itu kira-kira nyampe ayam di akhir kita total dulu. Jadi kita jumlah dulu, tadi kita beli polet berapa, terus kita 1 tahun itu dapat telur berapa, nanti kita terkumpul sampai akhir itu biasanya nyampe sekitar 2 tahun. 2 tahun modal baru kembali, baru kita dihitung berapa untungnya dan berapa kita kerugiannya, itu bisa dihitung. Tapi kalau kita menghitung keuntungan itu bisa tiap hari. Bisa ya. 1 hari ayam 100 bertelur 5 kilo, terus habis pakannya berapa kilo, kita kalikan harga pakan, kita
kita jual telurnya berapa kayak gitu. Jadi kita total kita hitung itu harga telur dikurangi pakan sama operasional kayak obat, vitamin kayak gitu. Nah, ini kan udah pada bertelur, Mas. Lah, kapan pengambilannya? Ini kalau kita udah ngasih makan, habis ngasih makan, langsung kita ambil telurnya. Oh, berarti menghindari resiko retak atau gimana ya? Iya. Nah, ini banyak yang dipertanyakan, Mas, untuk yang pemula ya, yang bikin penasaran. Pernah rugi berapa paling besar, Mas, waktu dikala itu, Mas? Saya pernah rugi itu 300 juta. 300 juta, Mas. 300 juta pernah rugi. Disebabkan karena waktu corona. Oh, waktu COVID-19 Waktu itu ya? COVID-19. Berarti sekitar tahun 2020? 2021, 2022. Oh, tahun berikutnya itu ya? Itu dikarenakan harga pakan naik tinggi, telur murah, Nggak laku ya? nggak laku. Terus dikarenakan itu kemarin kita kena virus juga kayak gitu, ada penyakit waktu. Jadi serempaan corona itu kalau ayam ada penyakit yang namanya AI. Berarti pernah ayam mati massal nggak? Pernah ayam mati massal, itu pernah. Itu serempaan dengan waktu corona. Itu terjadi, semua peternak mengalami. Jadi kerugian saya terbesar waktu itu. Sampai 300 juta. Nah, itu kan bicara yang negatifnya dulu ya, Mas ya. Kalau yang positifnya itu, omset terbesar dalam sebulan itu pernah berapa, Mas? Omset terbesar, omset kotor yang kita hitung ya. Ya, omset itu Omset kotor itu satu bulan bisa 30 juta bisa. Bisa sampai 30 juta ya? Bisa Keren. sampai 30 juta omset kotor itu. Tapi kan kita kan jual telur satu hari kita produksi 15 kotak. Satu kotaknya sekarang harga 250. Kalau kita hitung 250, berarti kalau satu hari itu kan udah 3 juta. 10-nya itu 2,5 ditambah 5, berarti kan itu udah 3.250 Per harinya? per hari. Itu Iya. kan kita kalikan satu bulan. Nah, ini ada pertanyaan, mitos paling aneh tentang petelur yang sering didengar apa? Ayam petelur yang sering didengar. Mitos paling aneh. Entah itu ada pantangannya atau gimana gitu, Mas. Kalau untuk ayam petelur enggak ada mitos. Nggak ada mitosnya ya? Enggak ada mitos kalau ayam petelur itu, enggak ada mitosnya. Cuma ayam petelur itu tahu kalau yang biasa ngasih makan sama orang lain yang ngasih makan itu dia bisa membedakan. Oh, berarti sama ya kalau bebek itu ya, Mas ya? Bebek petelur itu ya? Itu dia bisa membedakan. Bener banget. Teman, itu dia sedikit gambaran usaha ayam petelur. Ternyata nggak cuma soal kasih makan, tapi juga harus ngerti manajemen kandang dan pemasaran telur. Kalau kalian mau lihat aktivitas kandang lainnya, tulis di komentar ya.